Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Bima dengan NIM 2212181039. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem komunikasi satelit. Kita langsung saja. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit komunikasi adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi, dan yang di dalamnya membawa peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu menyiarkan kembali sinyal-sinyal dari satu titik ke titik yang lain di bumi. Apa itu satelit? Benda yang mengorbit dengan benda lain, dan ada dua jenis satelit. Yang pertama buatan alam, yaitu bulan, dan buatan manusia, yaitu satelit telekomunikasi. Yaitu pesawat ruang angkasa yang ditempatkan di orbit sekeliling bumi. Selanjutnya, di dalam satelit itu ada transponder. Transponder berasal dari kata transfer responder. Transponder merupakan perangkat penguat dan konverter sinyal. Yang ditransfer adalah sinyal yang datang dari stasiun bumi. Frekuensi sinyal yang diterima dari stasiun bumi ditranslasikan dari 6 GHz menjadi 4 GHz. Kemudian dikuatkan dan dipancarkan lagi ke stasiun bumi. Setiap satelit memiliki gain transponder dan faktor translasi yang berbeda-beda, bergantung pada jenis satelit dan pita frekuensi yang digunakan. Faktor translasi 2225 adalah untuk satelit yang bekerja di C-band. Di dalam satelit komunikasi ada bagian yang dinamakan transponder transfer responder, atau pada intinya transponder inilah yang merupakan perangkat yang menguatkan dan Selanjutnya ada stasiun bumi. Berdasarkan ukuran, stasiun bumi dapat dibedakan berdasarkan ukuran antenanya. Stasiun bumi besar, ukurannya 18-32 meter. Stasiun bumi sedang, 10-17 meter. Stasiun bumi kecil, 4-9 meter. Stasiun bumi mini, mikro, VSAT, 1,8 sampai 3,8 meter. Stasiun bumi flyaway, transportable. Bagian dari stasiun bumi, yang pertama ada antena, yang kedua ada outdoor unit, yang ketiga indoor unit. Dan beginilah gambarnya. Ada antena. Ya, lanjut. A. Antena. Fungsi dari antena adalah fungsi utamanya memancarkan sinyal ke arah satelit. Kedua, menerima sinyal dari satelit. Jenis-jenis antena untuk stasiun bumi. Yang pertama ada prime focus feed, yang kedua offset feed, ketiga Cassegrain atau Gregorian. B. Outdoor unit, singkat ODU. SSPA, memperkuat uplink RF carrier sebelum diteruskan ke TX port antena feed. Selanjutnya ada up converter, mengubah if carrier 70M menjadi RF carrier atau menguplink. Setelah itu ada down converter, mengubah RF carrier menjadi if carrier, downlink. Jadi untuk up converter dan down converter ini berkebalikan. Yang pertama uplink dan yang kedua down converter, downlink. Selanjutnya ada indoor unit atau IDU. Modem dan baseband equipment, seperti ini gambarnya. Selanjutnya orbit satelit. Orbit satelit ini ada 3. Yang pertama ada LEO, MEO, dan GEO. Seperti ini gambarnya ya. Satelit orbit bumi rendah atau bahasa Inggrisnya Low Earth Orbit Satellite, disingkat LEO, adalah tiap satelit yang melaju di lingkaran orbit bumi rendah. Teleskop angkasa Hubble dan Stasiun Antariksa Internasional pun menggunakan satelit LEO untuk memantau keadaan di luar angkasa ataupun di daratan. Selanjutnya, Medium Earth Orbit atau MEO. MEO merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2000 sampai 35.000
km dari bumi, lebih rendah dari orbit geo karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Periode satelit dalam mengelilingi orbit akan semakin tinggi. Yang ketiga ada geostationary Earth orbit, 22,282 miles dari permukaan bumi, merupakan orbit yang paling jauh dari jalur bumi. Setelah itu ada telekomunikasi radio. Ya, kita masuk ke telekomunikasi radio. Merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Keuntungan dari telekomunikasi radio ini bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Ada pula kerugiannya. Kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Terus untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Selanjutnya ada band frekuensi radio. Di sini ada nama frekuensi, dan panjang gelombangnya. Yang pertama untuk very low frekuensi, disingkat VLF. Frekuensinya kurang dari 30 kHz. Panjang gelombangnya lebih dari 10 km. Low frekuensi, frekuensinya 30-300 kHz. Panjang gelombangnya 1-10 km. Yang ketiga ada medium frekuensi, disingkat MF. Frekuensinya 300-3000 kHz. Panjang gelombangnya 100 hingga 1000 km. Keempat ada high frekuensi, disingkat HF. Frekuensinya 3-30 MHz. Panjang gelombangnya 10-100 meter. Selanjutnya very high frekuensi, disingkat VHF. 30-300 MHz. Panjang gelombangnya 1-10 meter. Terus ada ultra high frekuensi, disingkat UHF. Panjang frekuensinya 300-3000 MHz. Panjang gelombangnya 10-100 cm. Terus ada super high frekuensi, disingkat SHF. 3-30 GHz frekuensinya, panjang gelombangnya 1-10 cm. Terakhir extremely high frequency, disingkat EHF. Frekuensinya 30-300 GHz, panjang gelombangnya 1-10 mm. Terus ada modulasi. Merupakan teknik-teknik yang dipakai untuk memasukkan informasi dalam suatu gelombang pembawa, biasanya yang berupa gelombang sinus. Alat yang digunakan untuk modulasi disebut modulator. Alat yang melakukan modulasi disebut demodulator. Sedangkan alat yang bisa melakukan keduanya adalah modem. Bisa dilakukan secara digital maupun analog, bahkan bisa dengan menggabungkan keduanya. Karakteristik dari gelombang yang dimodulasi biasanya amplitudo, frekuensi, dan gelombang fase. Modulasi analog diantaranya amplitude modulation AM, frekuensi modulation FM, fase modulation PM. Modulasi digital diantaranya amplitude shift key atau ASK, frekuensi shift keying FSK, fase shift keying PSK. Modulasi gabungan hybrid, pulse code modulation PCM, pulse width modulation PWM, pulse amplitude modulation PAM, pulse position modulation PPM, pulse density modulation PDM. Selanjutnya propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, gelombang permukaan tanah, gelombang langsung. Setelah ini ada antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz. Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHZ dan UHF. Antena VHZ atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidirectional, dua antena yang mempunyai pemancar atau penerimaan ke suatu arah.
Antena omnidirectional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena berapa digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancarannya berarah antara lain adalah antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helikal. Antena corner reflectionnya berupa array dari parasitic element pada dua bidang datar yang berpotongan membentuk sudut, di mana radiatornya berada. Antena Yagi-Uda terdiri dari driven element, reflection reflektor, direktor, dan boom. Antena parabola digunakan untuk daerah frekuensi UHT band atas dan gelombang mikro. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Penguatan antena parabola tergantung dari diameter dan frekuensinya. Ya, seperti ini gambar dari antena parabola. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.